storage sama output. Ini ya. Nah, di antara 4 data processing cycle ini ada satu hal yang ada satu hal krusial ya, yang lainnya juga penting, tapi satu tahapan ini akan sangat penting untuk bisa menentukan ya sistem informasi yang nantinya akan dibangun atau akan dibuat itu efisien atau enggak. Gitu. Tentu ketika kita berbicara tentang efisiensi, maka di situ ada pengukuran antara cost dan benefit yang diperoleh begitu. Nah, satu tahapan yang tadi saya maksud itu adalah tidak lain tidak bukan di sini nih, storage. Ini nih akan sangat memakan biaya ketika manajemen penyimpanan datanya itu tidak efektif. Gitu. Seperti yang kita tahu, ini kan akan sangat terkait dengan kapasitas ya, akan terkait dengan kapasitas. Ya, kalau kita ngomongin database dalam sebuah sistem informasi yang besar di perusahaan, berarti kita ngomongin kapasitas server nih di sini. Nah, makin banyak data yang perlu disimpan, makin gede pula kapasitas servernya. Makin gede kapasitas server, belinya mahal, maintenance-nya juga mahal. Bukan cuma hanya sekedar belinya saja, tapi maintenance-nya juga akan sangat mahal. Nah, bagaimana kemudian bisa membuat ini se-efektif mungkin, ya? Nah, itu kita perlu belajar bagaimana kemudian menyimpan dengan baik gitu. Nah, bagaimana menyimpan dengan baik karena simpanan data ini adalah nanti bentuknya sebuah database, data yang dikumpulkan gitu. Maka kemudian di tahapan ini atau di materi ini dibahas bagaimana kemudian membuat struktur database yang efisien. Yang itu kemudian dibuat dalam sebuah yang disebut dengan relational database. Database yang saling terkait, yang saling terhubung. Gitu. Nah, gitu ya, sebagai background atau sebagai pendahuluan di dalam materi relational database. Jadi kalian tahu kenapa relational database itu harus dibuat. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin bagaimana data itu disimpan, ya, bagaimana data disimpan, kita perlu tahu struktur data itu sendiri gimana sih? Apa yang kemudian disebut dengan data dan bukan apa yang disebut dengan kalau apa yang disebut dengan data kita sudah kemarin diskusi ya bahwa data itu fakta. Tapi bagaimana data itu disimpan, bentuknya bagaimana? Kalau invoice misalnya kan ya bentuknya kertas gitu ya, form, fisiknya gitu. Tapi bagaimana invoice yang bentuknya form paper ini nanti disimpan di dalam komputer gitu, di dalam server, di dalam sistem informasi. Datanya bentuknya gimana gitu. Nah, untuk belajar bagaimana bentuk data yang disimpan dalam sistem, kita tuh perlu tahu yang disebut dengan ini, data hierarki atau bentuk-bentuk data dilihat dari unsur atau komponen pembentuknya. Itu. Jadi kalau kita menyimpan sebuah data di dalam komputer, di dalam data digital ya berarti ya, di dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi, itu bentuk datanya pasti begini. Dari yang paling apa nih? Paling besar ya, ini paling besar sampai ke yang paling kecil. Kita bahas dari yang mana dulu nih? Yang paling gede atau yang paling kecil dulu? Iya, kecil, Pak. Paling kecil dulu ya. Sebentar, ini ada update dari Pusintek tentang portal. Oh, harus lapor dulu guys. Sebentar ya, saya lapor dulu ke Stan.
tekan ini. Kita kelas berapa, guys? 445 ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. 45. Dari yang kecil dulu tadi ya. Dari yang kecil berarti kita di sini nih. Ketika kita misalnya paling sederhana, kita ngetik di Microsoft Word gitu ya. Terus kita simpen ngetik tugas atau ngetik apapun gitu. Nah, file di dalam Microsoft itu misalnya ya. Kemudian kita lihat strukturnya di dalam komputer kita, itu sistematika datanya seperti yang kita bisa lihat di sini. Mulai yang struktur paling kecil, nah penjelasannya begini. Ketika kita ngetik satu huruf gitu ya, satu huruf di Microsoft Word, A gitu misalnya. Kita ketik A. A ini sebenarnya bentuknya di dalam sistem yang terkomputerisasi, dia itu merupakan gabungan dari angka-angka 0 dan 1. Gitu. Nah, ini kalau di sini dikasih nih. Dikasih contohnya nih. Jadi, ketika kita ketik A gitu ya, di Microsoft Word, itu nanti disimpannya di dalam komputer itu kodenya adalah seperti yang di sini nih. Jadi 0 1 0 0 0 0 1 ini. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai byte. Yang kemudian kalau kita save kan ada ya, misalnya berapa kilobyte, berapa megabyte, itu sebenarnya diukur atau diukur ya, size-nya itu dari karakter ya ini ya, dari karakter yang kita simpan. Nah, ini sebenarnya juga karena kita tahu ya, ini terdiri dari 01, 01, 01. Dan 01 ini bahasa komputer yang paling bukan paling sederhana, paling detail. Yang kemudian kita sebut sebagai bit. Bit itu singkatan dari binary digit. Ya, namanya binary digit, berarti binary itu kan kalau nggak on ya off, kalau nggak yes ya no, kalau nggak black ya white, gitu. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, itu kemudian diterjemahkan menjadi angka sebenarnya, kalau enggak 0, 1. Jadi secanggih-canggihnya komputer itu sebenarnya dia hanya bisa mengenali 2 ini saja. Tidak ada di antara 0 dan 1, enggak ada. Jadi dia kalau iya, kalau enggak ya, kalau enggak, kalau
enggak iya ya berarti enggak gitu. Kalau enggak yes ya no. Kalau enggak yang black ya white. Kalau enggak yang 1 ya 0. Enggak ada 2, enggak ada minus, enggak ada 5, dan seterusnya. Nah, itu yang struktur data paling rinci atau paling detail di dalam sistem yang terkomputerisasi. Nah, terus 0101 itu kemudian membentuk karakter ya. Ini A lambangnya kan begini, atau simbolnya, atau disusun datanya seperti ini. Nanti B itu juga ada lagi. Gimana simbolnya gitu, gimana struktur datanya, struktur bit yang membentuk byte ya. C ada lagi, kita ketik tanda tanya, ada lagi kita ketik apapun karakternya itu ada simbolnya gitu, ada strukturnya. Perhitungan juga ada, warna juga ada. Kita kasih highlight apa tuh namanya, warna tertentu, itu warnanya itu juga nanti ada kodenya gitu ya, yang kemudian itu dikumpulin menjadi ketik di dokumen Word kita nama gitu ya, misalnya Kevin. Nah, ketika kita ngetik Kevin, ini kan masing-masing ada simbolnya tadi ya. K itu simbolnya apa, E itu apa gitu ya, yang terdiri dari byte-byte seperti ini, yang kemudian disebut sebagai kode ASCII biasanya kalau di Windows ya, di komputer kita. Nah, kemudian setelah kita ketik atau kita masukkan karakter-karakter untuk membentuk sebuah apa nih, kalau gini kan nama gitu ya. Nah, ini kemudian yang kita sebut sebagai field. Itu di atasnya byte, ada field. Misalnya kemudian kita ketik alamat Kevin gitu ya. Jalan misalnya Jalan Pesut. Gitu, nomor 4. Nah, ini juga nanti jadi field alamat gitu ya. Jadi field alamat. Terus kemudian kita ketik lagi misalnya asal daerah gitu ya. Misalnya saya lupa Kevin dari mana. Misalnya dari Jakarta gitu ya. Dari Lampung, ini juga Pak. jadi field. Oh, dari Lampung. Saya coret dari Lampung. Ini juga jadi field nih. Field asal gitu. Nah, ketika kemudian kita gabung ya, field-field tadi kita gabung ya. Nah, ini menjadi record. Record apa? Data Kevin. Itu. Ya. Terus kemudian, nah ini atasnya berarti ya. Kalau nyambung dari tadi, ini field digabung menjadi record. Terus kemudian ini kan ada banyak mahasiswa nih, misalnya terus alamatnya kosannya misalnya Jalan Kalmong nomor 55. Asalnya dari Silvi, dari mana Silvi? Magelang, Pak. Hah? Lampung? Magelang, Pak. Magelang, MGL ya. Nah, ini kan juga akan menjadi record nih, record di Silvi. Nah, dari record-record ini kan digabung nih dalam sebuah database, yaitu sebuah database lagi. Di dalam buah file ya, file mahasiswa kelas 445 gitu. Nah, gabungan dari record-record masing-masing dari kalian. Ya. Terus kemudian file dari 445 ini save gitu ya. Nanti kan juga ada file dari kelas 446, 401 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kemudian file-file ini digabung nih sama BAAK menjadi database mahasiswa semester
Semester berapa kalian ini? 4, gitu ya. Angkatan berapa? Angkatan 2019. 16. Gitu. Nah, ini menjadi database nih untuk satu angkatan kakak. Nanti database ini akan dikaitkan lagi dengan database lainnya ya. Misalnya angkatan 2020 nggak ada ya, kosong ya. Angkatan 2018, 2017, 2016 menjadi database mahasiswa PKN STAN. Nah, itu struktur datanya. Kalau mau di struktur yang paling detail, struktur yang paling rinci. Ya. Mulai dari bit, isinya cuma 0101 byte, ketika bit-bit itu digabung menjadi sebuah karakter itu bisa huruf, bisa angka gitu ya. Kemudian angka-angka atau huruf-huruf itu kita gunakan untuk mendeskripsikan informasi ya, atribut dulu. Kita ketik menjadi nama, alamat, jumlah penjualan dan seterusnya, itu field ya, digabung menjadi record ya. Record nama customer, alamat, due account-nya, jumlah saldonya, segala macam itu menjadi record per masing-masing customer, atau kalau contoh tadi kita per masing-masing mahasiswa. Terus record digabung menjadi file ya, file kelas atau file misalnya customer gitu, misalnya per wilayah tertentu gitu kan bisa ya. Terus file-file itu digabung menjadi database itu kemudian juga bisa dikaitkan dengan database lainnya sehingga nanti terhubung satu dengan yang lain. Nah, itu data hierarki. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Pak, izin bertanya. Ya, Dim. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, mungkin pertanyaan saya agak-agak sepele juga. Saya penasaran kalau misalkan kita ngetik angka 0 sama angka 1, yang keluar bitnya doang 01 atau keluarnya jadi byte juga Pak? Ada kodenya. 0 itu juga ada kodenya gitu. Ada kode ASCII-nya. 1 itu juga ada. Tapi 0 dan 1 itu membentuk yang lain gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, makanya dari itu sebenarnya ya, kita itu harus ini. Kadang kan kalau kita membuat sebuah sistem itu kan terus mengandalkan gitu ya. Lah kan sudah terkomputerisasi, pasti ini dong, pasti rinci dong, pasti detail dong, pasti nggak salah dong, pasti bisa diandalin lah gitu 100%. Sebenarnya sih kalau kita belajar bagaimana program itu dibuat, kita harusnya nggak berpikir seperti itu gitu. Karena pada prinsipnya secanggih-canggihnya komputer itu dia tuh hanya tahu kalau nggak 0 ya 1 gitu. Lain dengan manusia kan, kalau manusia itu kan tidak hanya taunya kalau nggak 0 ya 1 gitu, tapi di antara 0 dan 1 tuh ada ini enggak gitu, ada pengukuran enggak, ada variabel enggak gitu. Kalau komputer mah enggak. Gitu. Nah, itu secanggih-canggihnya komputer sebenarnya begitu. Sehebat-hebatnya artificial intelligence ya, dia itu cuma bisa mengcopy apa yang dilakukan manusia gitu. Dengan kemudian ditransfer, kemudian dibuat bahasa program yang sebenarnya bahasa program itu juga punya keterbatasan dari digit ini 0 dan 1 ini gitu. Nah, kita harusnya ininya ke sana, berpikirnya ke sana. Itu. Terus anyway, kemudian dari ini ya, dari gambaran struktur data ini, kemudian kita tahu ini arahnya kemana gitu. Jadi kan dari struktur yang paling kecil ini kemudian kita bisa lihat ya bagaimana struktur bit ini kemudian dikumpul-kumpulin terbentuk menjadi sebuah database yang sangat besar gitu. Database bisa terhubung dengan database lainnya. Nah, ini juga seperti yang tadi saya bilang di depan akan mempengaruhi sebuah database itu efisien atau tidak gitu. Karena ini nanti kan seperti yang kita tahu ya, akan terkonversi menjadi size gitu. Menjadi ukuran.
Ukuran apa? Ukuran file. Kita ketik di Word tadi ya. Misalnya satu halaman itu misalnya paling 3 MB gitu. Nah, ini kan asalnya dari sini pengukuran ini gitu. Nah, nanti kalau dikumpul-kumpulin bisa jadi gigabyte, bisa jadi terabyte gitu ya. Nah, kalau sudah terintegrasi semua misalnya udah besar banget. Nah, makin besar ukuran size ini, makin mahal hardware-nya ya. Hardware-nya makin mahal juga nanti maintenance-nya gitu. Nah, itu kaitannya ke sana. Ada lagi yang mau diklarifikasi? Izin, Pak. Ya, ini kan Portalnya udah bisa diakses, Pak. bisa ya. Yuk kita beresin dulu yuk. Kalian ini ya. Kalian coba buka terus coba ini absen. Oh, udah muncul ID-nya nih. Kalau Hosky ini akan berubah atau tetap? Kalian tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya.